Saat ini banyak kejadian orang meninggal secara berjamaah. Di mana-mana meninggalnya bareng. Apakah memangnya malaikat Israel ini lebih banyak dari manusia? Dan nanti ketika Israfil ini meniup sangkalala terakhir, semua makhluk akan meninggal. Loh, nanti siapa yang mencabut nyawanya malaikat Israel tersebut? Mereka kan secara berjamaah atau 1.000 orang sekali atau 1.000 orang sekaligus atau 1 juta sekaligus atau bahkan lebih dan sebagainya. Kita bayangkan sekarang itu yang namanya listrik itu kan ya satu bangil semuanya itu listrik. Coba tinggal satu tombol saja dipejet di PLN sana, tak mati semuanya. Nah itu manusia. Bagaimana dengan malaikat yang Allah ciptakan di atas kemampuan manusia gitu. Nah, jadi mudah sekali untuk mematikan itu, mudah sekali, jadi tinggal pijitannya. Oleh karenanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu mengingat kematian itu katanya, aku mengetahui bagaimana seorang itu akan tertawa di antara keluarganya, padahal aku melihat yang namanya kematian itu lebih dekat daripada sendal jepitnya. Nah, jadi padahal lebih dekat dari sendal jepitnya. Bagaimana itu ketawa-tawa kepada keluarganya, sebentar lagi dia akan meninggal gitu, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, kenapa demikian? Karena memang kita ini di kemana-mana sudah diteropong, tinggal nunggu waktunya. Nah, sekarang tok mati. Nah, masalahnya alhamdulillahnya kita nggak nyalakan Israel. Udah, awas hati-hati ya Allah, jauhkan aku dari Israel. Ya Allah, nggak ada. Tapi sebab kematian itu yang kita jauhi. Padahal sebab kematian itu cuma sebab. Ada sebabnya atau nggak ada sebabnya. Kalau sudah fa idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nah, yang perlu kita siapkan itu adalah bagaimana persiapan menemui Israel itu. Nah, jadi ayo sekarang waktunya. Dan ingat, filsafat kematian, filsafat segala-galanya. Dengan kematian kita akan berpisah dari semuanya. Dengan kematian kita akan sendiri merasakannya. Kematian itu akan kita rasakan sendiri. Jadi dari sekarang mulai sedikit-sedikit untuk kita itu biasa memperlakukan diri kita yang terbaik di antara semuanya. Apa maksudnya? Jadi banyak di antara kita, tenang, saya punya guru, tenang, saya punya orang tua, tenang, saya punya anak-anak, tenang, saya punya, jangan. Mulai sekarang kita kembali kepada Allah, bertawakal kepada Allah dan bersandar kepada diri kita sendiri. Beramal untuk kita sendiri. Banyak di antara kita orang tua yang dia itu dengan sombongnya sampai mengalahkan, sampai melewati batas ranahnya Allah SWT. Seperti apa? Anak-anak kita, masa depannya, rizkinya, itu bukan kita yang mengurus. Itu yang mengurus Allah SWT yang zat yang maha profesional. Allah sudah siapkan rezeki anak-anak, siapkan, kita tidak. Oh, ini untuk masa depan, ini investasi untuk masa depan anak kita, sehingga lupa dia akan investasi dirinya sendiri. Sampai dia meninggal nggak pernah bikin musholla, nggak pernah bantu masjid, nggak pernah bantu pesantren dan sebagainya. Yang ini nanti setelah dia meninggal akan mengalirkan pahala, tapi dia lupakan karena memikirkan sesuatu yang tidak seharusnya dia pikirkan, karena Allah yang menyiapkan semuanya. Dan ini karena apa? Karena sebuah penjerumusan yang dilakukan oleh iblis supaya dia itu termasuk orang yang merugi, bukan beruntung. Nah, oleh karenanya jadi belajar. Kalau sekarang kita meninggal sendirian, kita cuma bisa melihat saja yang di sekitar kita, keluarga kita, sahabat kita, tapi mereka tidak bisa berbuat apapun kepada kita. Oleh karena itu, maka sebagaimana itu yang terjadi saat kita meninggal, maka ayo lakukan untuk kita. Kata Nabi SAW, innal abdal mu'mina baina makhafatain. Sesungguhnya seharusnya seorang mukmin itu di antara kedua ketakutan. Takutan yang pertama, an umrihi qad madha, umur yang sudah lalu itu. La yadri, dia tidak tahu mallahu qadin fihi, apa yang Allah perbuat di dalam masa yang lalu itu. Amal kebaikan mana yang diterima, perbuatan maksiat mana yang sudah diampuni, dia nggak tahu. Kemudian wa umrun qad baqiya, dan umur yang masih tersisa sampai kapan kita nggak tahu. Mallahu qadin la yadri mallahu qadin fihi, Allah juga tidak tahu apa yang akan ditakdirkan bagi orang ini. Bisa jadi iya sekarang ahli majelis, tapi ke depan kita bukan ahli majelis. Naudzubillah. Iya bisa jadi sekarang kita beriman, tapi ke depan kita nggak beriman, kita nggak tahu. Nah, oleh karenanya hendaknya kata Nabi SAW, falyatazawwadil abdu min nafsihi li nafsihi. Hendaknya setiap orang itu mencari bekal untuk dirinya sendiri.
Semua kesempatan yang ada itu untuk kita, bukan untuk orang lain, untuk kita. Gunain, maksimalkan untuk kita. Nanti anak-anak itu secara otomatis dapat imbasnya. Karena kita orang baik, maka sekitar kita menjadi dibaikkan oleh Allah Ta'ala. Imbasnya, tapi jangan diniati. Tidak, tapi kita niatkan untuk diri kita sendiri. Salat malam untuk kita. Jadi kita lakukan semuanya untuk kita, bukan untuk orang lain, tidak. Bukan karena orang lain, apalagi sampai riya untuk orang lain, na'udzubillah. Nah, itu maksudnya Nabi SAW. Semoga kita semua termasuk yang diselamatkan Allah Ta'ala dari segala macam penjerumusan setan dan hawa nafsu, dan semoga kita semua termasuk yang ingat bahwasanya nanti yang bisa menyelamatkan kita hanya amal kita sendiri. Wa an laysal lil insani illa masa, seseorang itu tidak mendapatkan apapun di masa depannya di dunia maupun masa depannya di barzah maupun di akhirat kecuali yang dia lakukan sendiri. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang banyak modalnya untuk kita menyambut masa depan kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ala man wasrafu salih. Al-Fatihah.